Selamat pagi Pak Bangun, selamat berjumpa kembali di stasiun TV atau gelombang yang sama Pak Bangun. Aduh, perasaannya saya lihat Pak Bangun ini cerah sekali nih. Aduh. Ya harus mensyukuri, kita harus mensyukuri. Ini Pak Bangun datang ke sini nih ke Pantai Bira ini ke Provinsi Kabupaten Bulakumbu ini dalam rangka apa nih Pak Bangun nih? Aduh. Selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Saya posisi di Tanjung Bira ya, di Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kedatangan kita di sini bersama teman-teman nih Pak Peri banyak siap, dari siap. Dijen Polpum. Oke. Oke. Nanti mungkin karena kita masih persiapan awal, nanti datang dari seluruh Indonesia yang mungkin sudah menyiapkan waktunya untuk dalam rangka memeriahkan puncak acara pembagian 10 juta bendera yang nanti akan mungkin kita siarkan juga melalui gelombang-gelombang radio dan juga untuk hal yang menyangkut medsos. Kenapa kita datang kemari? Karena kita untuk menjadikan daerah ini sebagai ikon, pertama bisa juga menjadi ikon wisata dan juga menjadi untuk kebanggaan kita. Ini loh, Indonesia itu luas gitu. Jadi Ya, jangan siap. jangan kita untuk terbatas di daerah mana tertentu. Semua kemanapun kita bisa. Itulah indahnya NKRI. Nah, khusus tema kita hari ini mendukung tema yang pernah diedarkan oleh Mensesnek sendiri, yang terus melaju untuk Indonesia maju. Kalau sudah melaju Pak Ferry, Siapa? ya jangan berhenti. Bangsa ini jangan berhenti untuk saling menanamkan semangat nasionalismenya pada generasi muda dimanapun berada. Karena generasi muda kita ini nanti 2045 ya generasi Z dan milenial. Siap. Kalau nggak kita tanamkan sejak dini nilai-nilai kebangsaan dan semangat cinta tanah air, ya nanti mungkin kita akan melihat terdegradasinya kebangsaan itu sendiri. Ada banyak cara untuk menanamkan semangat kebangsaan itu, melalui literasi, kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menanamkan kegotong royongan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Satu-satunya yang menjadi tema untuk di bulan kemerdekaan ini adalah pembagian 10 juta bendera. Oh ya. Itu ikon. Ya, ikon. Ketika orang ingat 10 juta bendera, di situ ada gerakan untuk dalam rangka membangun semangat nasionalisme di antara setiap elemen masyarakat. Nah, kegiatan ini, pembagian 10 juta bendera ini memang diinisiasi oleh Pak Dr. Baktiar ya. Oh, siap. Dijen Polpum. Dan kita selalu diskusi ke beliau bagaimana hal yang sederhana untuk menyemangati nilai-nilai kemerdekaan itu sebagai intisari daripada cinta tanah airnya. Oh, siap. Jangan lihat bendera merah putihnya saja Pak Ferry, tapi kita lihat apa yang menjadi ingatan bagi generasi muda terhadap bendera itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu paling tidak dengan dia melihat bendera merah putih berkibar, oh saya Indonesia. Nah itu sekaligus juga nanti untuk menyisihkan perasaan-perasaan yang ego sektoral dan egoisme kedaerahan dan sebagainya. Dan ini akan memancing semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Siap. Nilainya nilai Pancasila sebagai rujukan cara kita untuk melihat perspektif kehidupan. Dan dalam aturan disiplin kehidupan berbangsa bernegara, Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya. Hal seperti ini memang sepele, tapi kalau nggak kita dari sekarang, nggak bisa. Gimana Pak? Siap. Pak, saya mau tanya nih Pak. Di apa 10 juta penanaman bendera Pak? Pembagian bendera itu Pak. Kenapa pilihannya di Bira di Bulakumbu itu Pak? Apa alasannya memilih di sini Pak? Yang saya dengar dari Pak Baktiar, di Bulukumba ini kan tempat di mana adanya kapal pinisi, ya, yang menggema sampai ke seluruh dunia. Bayangin Pak, sebelum merdeka kita mungkin nenek moyang kita dulu sudah bisa buat kapal. Nah, artinya dia sudah punya inspirasi untuk bagaimana melakukan hubungan antar bangsa, antar dunia bahkan. Nah, inilah mau kita ingatkan kembali kepada generasi muda. Mungkin dengan adanya event besar puncak daripada pembagian 10 juta bendera ini ada di Bulukumba ini, di Pantai Bira ini, untuk mengingatkan kita tidak jauh dari sini atau di daerah ini, di daerah Sulawesi Selatan ini ada nenek moyang kita, ada pejuang-pejuang kita yang bisa membuat kapal pinisi yang merupakan ikon lah untuk para nelayan kita, para pelaut kita. Dan sampai sekarang di beberapa daerah semua dipakai kapal pinisi tersebut.
terbuat dari kayu dan dibuat ada semangatnya Pak. Siap, siap. Semangatnya itu adalah semangat gotong royong. Oh iya, Gitu. iya, iya. Bayangkan kapal besar gitu kan dibuat dari kayu, kemudian dibangun bisa seindah gitu, besar dan gagah gitu. Bukan terjadi begitu saja, tapi karena pertolongan Tuhan kepada setiap insan manusia yang mengerjakannya, sehingga terbentuklah yang namanya kapal pinisi. Dia bisa ngangkut barang, bisa ngangkut orang, dan bisa berhubungan ke antar lintas pulau di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ya, sampai ke Afrika juga. Moyang kita sudah ada dari Sulawesi ini. Nah, ini mengingatkan kita jangan lemah dalam hal untuk menghadapi perkembangan dunia global. Dulu saja nenek moyang kita sudah menginisiasi untuk membuat bagaimana kita itu bisa bersilaturahmi dengan bangsa-bangsa di dunia lainnya. Jadi itu yang dimaknain, dan puncaknya karena bulan kemerdekaan tentu ya lebih menyemangati lagi bagaimana merah putih lebih banyak berkibar di daerah pantai ini nantinya. Oke, mungkin hanya itu aja dulu Pak sementara nih, karena bincang-bincang kita pada di pagi hari ini. Semoga dari teman-teman yang mendengarkan bisa sebagai masukan, atau bisa juga menyiasati untuk datang ke Bira. Bira ternyata Pak pantainya bagus, bersih, dan hotel-hotelnya sudah mumpuni semua Pak, udah bagus-bagus Pak. Ya, justru untuk meningkatkan pariwisata juga, sehingga pendapatan masyarakat di daerah ini lebih dapat dari daerah-daerah lain juga untuk kemajuan investasi. Saya pikir itu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Bangun. Selamat pagi dan sukses kembali.